Salah satu perkara yang sangat menentukan di dalam proses kepemimpinan adalah yang disebut dalam bahasa Inggris power, bahasa Indonesia kuasa. Saya kira ada, kalau kata kuasa ataupun power, kadang-kala membawa dampak yang negatif, seolah-olah seorang adalah seorang diktator atau seorang penghulu, bagaimana seorang raja. Tetapi sebenarnya kenyataan adalah semua orang memerlukan kuasa, memerlukan power. Power sebenarnya atau kuasa sebenarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga seorang pemimpin tidak mungkin dapat memimpin kecuali dia bisa mempengaruhi orang yang ada di kelilingnya atau ada di bawah pelayanannya. Jadi di dalam sesi ini kita mau berbicara mengenai kuasa dan secara khusus cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk memperoleh kesanggupan agar bisa mempengaruhi tingkah laku dari orang-orang lain. Nah, di dalam session ini kita akan melihat beberapa banyak sumber kuasa atau dari mana seorang pemimpin memperoleh pengaruh terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita mulai satu persatu. Ada 3 golongan yang kita menggolongkan jenis kuasa. Pertama, kuasa yang berhubungan dengan jabatan. Bila mana seorang pemimpin menerima jabatan, maka dengan sendirinya ia mempunyai yang bahasa Inggris mengatakan coercive atau bahasa Indonesia kuasa paksa. Ini berarti bahwa dia punya kendali terhadap sanksi-sanksi yang bisa atau hukuman yang bisa dijatuhkan seperti teguran ataupun pemberhentian. Ini kuasa yang berada di dalam jabatan. Jadi kalau saya adalah seorang bos, saya bisa menghukum orang, memotong gaji, ataupun saya bisa sampai memberhentikan mereka sama sekali dari pekerjaan. Di dalam organisasi gereja, ini pun ada, misalnya seorang gembala mempunyai hak untuk memberhentikan seorang staf, ataupun kalau perlu memberhentikan seorang pelayan awam, bagaimana? Coercive power. Yang kedua adalah yang disebut dalam bahasa Inggris reward power. Ini juga berasal dari jabatan. Karena seorang pemimpin duduk di dalam jabatannya itu, maka ia mempunyai kontrol atau kemampuan untuk mengontrol sumber daya organisatoris dan pemberian upah. Jadi dia bisa menentukan gaji orang ini berapa, dia juga bisa menentukan program ini mendapat anggaran berapa. Sebenarnya coercive power dan reward power adalah 2 permukaan dari hal yang sama, ya. Dari satu segi negatif, dari lain segi positif. Tetapi dua-dua dari jenis pengaruh atau kuasa ini bersumber dari jabatan yang diduduki oleh seorang pemimpin. Ada juga bisa kita tambahkan apa yang disebut legitimate power atau kuasa yang sah. Nah, sebenarnya semua ini juga berasal dari jabatan, tapi di sini kita lebih banyak berbicara mengenai hak seorang pemimpin karena dia duduk di dalam jabatannya sebagai apa? Sebagai direktur, sebagai gembala, sebagai manager. Dia mempunyai hak berdasarkan jabatan yang dia pegang di dalam sebuah organisasi, sehingga dia mempunyai otoritas kedudukan. Nah, di sini mungkin kita bisa pakai contoh seperti ini. Tolong pergi dan beli, atau tolong pergi dan mengerjakan ini untuk saya. Nah, memang bahasanya sopan, tolong, tetapi tetap kuasanya kuat. Seharusnya dia bisa juga mengatakan, kamu ayo pergi sekarang lakukan hal ini. Itu, dan tidak ada yang dapat membantah itu, karena itu hak orang itu sebagai seorang pemimpin. Itu yang kita sebut sebagai hak
atau hak sah, kuasa yang sah, atau legitimate power. Lalu ada satu lagi jenis kuasa yang diperoleh seorang bila mana dia berada di dalam satu organisasi, yaitu yang kita sebut informational power atau kuasa informasi. Dia berkuasa di atas sumber dan sistem transmisi keterangan dalam sebuah organisasi. Jadi karena dia adalah pemimpin, dia tahu segala sesuatu, ya. Dia tahu mungkin anggarannya, dia tahu jumlah uang yang ada di bank, dia tahu apa kebijakan yang mungkin tidak diumumkan, dia kenal hasil rapat yang dilakukan secara tertutup kemarin, dia mengetahui apa mungkin rahasia-rahasia yang berada di dalam kehidupan dari orang yang bekerja di bawahnya atau dasar lain. Nah, informational power. Pada tempo dulu informational power jauh lebih kuat daripada sekarang, karena sekarang dengan begitu banyak sarana informasi, khususnya yang digital dan elektronik, informasi itu semakin terbuka. Kalau dulu bisa dikatakan, saya juga misalnya, saya sebagai seorang guru, saya belajar waktu saya masih mahasiswa, saya punya informasi banyak, lalu sekarang saya sebagai dosen, saya datang dan berdiri di hadapan saudara semua, lalu saya berbicara berdasarkan informasi yang Anda tidak punya. Nah, sekarang, boleh katakan, dengan sarana informasi khususnya melalui internet, begitu banyak informasi yang tersedia yang ya boleh katakan begitu. Tapi namun demikian seorang pemimpin tetap mempunyai hak atas jalur-jalur dan sumber-sumber informasi di dalam sebuah organisasi. Nah, ada kuasa yang tadinya menyangkut jabatan, berhubungan dengan jabatan, yang diperoleh seseorang, dan di sini kita lihat, kita daftarkan 4 jenis: kuasa paksa, kuasa memberi upah, kuasa yang sah, kuasa perintah, kalau boleh saya katakan begitu, dan kuasa informasi. Nah, sekarang kita mau melihat jenis-jenis kuasa yang menyangkut seorang diri, seorang pribadi. Kuasa ini bersumber bukan dari jabatan yang ia pegang, tetapi dari siapakah dia dan hubungannya dia. Jadi pertama kita mau bicara mengenai dalam bahasa Inggris referent power. Referent, kuasa yang berasal karena hubungannya dengan orang-orang yang ada di kelilingnya. Kuasa atau pengaruh yang seorang memiliki karena orang menyukai atau sungguh merasa hormat kepada orang tersebut. Referent power. Bisa juga mungkin kita memakai istilah trust. Kepercayaan. Saya sudah lama berhubungan dengan orang ini sehingga saya percaya dia. Saya kira salah satu jenis referent power atau kuasa dalam hubungan adalah hubungan suami istri. Kadangkala istri saya meminta saya melakukan hal-hal yang saya tidak begitu suka melakukan. Dan dia tidak bisa paksa saya, dia tidak bisa pukul saya, dia tidak bisa pecat saya, dia tidak bisa potong gaji saya tidak tahu mungkin ya. Tapi sebenarnya saya mau melakukan hal yang saya tidak senang karena hubungan panjang saya dengan dia, karena hubungan saya yang lama bersama dia, dan sebaliknya juga. Jadi karena hubungan, saya punya pengaruh di dalam kehidupan orang-orang. Yang kedua, yang menyangkut juga diri seseorang adalah yang kita bisa pakai istilah expert power. Expert power berbicara mengenai kuasa keahlian. Kuasa atau pengaruh yang dimiliki seorang karena ia dikenal sebagai seorang yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus di dalam sebuah bidang tertentu. Saya kira contoh yang paling mudah dipikirkan adalah seorang tabib atau dokter. Saudara merasa sakit, saudara pergi ke klinik. Di klinik itu mungkin ada 5 dokter. Saudara antri. Waktu saudara antri, saudara
tidak minta dokter tertentu, saudara bilang, kasih saja, saya sangat sakit. Lalu saudara dipanggil, dokter saleh yang akan melayani saudara. Lalu dokter periksa. Dokter setelah periksa dan setelah lihat segala sesuatu, dokter katakan, kamu sakit begini, kamu harus berbuat begini, kamu harus minum obat ini. Nah, saudara pulang langsung lakukan. Kenapa? Karena saudara kenal dia? Ya, tidak. Karena dia punya jabatan, sebenarnya dia punya jabatan di klinik, tapi saudara bukan pegawai dari klinik itu. Saudara mau taat kepada dia, dia berpengaruh terhadap saudara karena dia memiliki yang disebut expert power. Dia telah dididik, dia telah pintar, dan dia mengenal berbuat begini. Dan saudara mengaku keahliannya, dan karena mengaku keahliannya, berarti dokter itu mempunyai pengaruh kepada saudara. Itu yang kita sebut expert power atau kuasa keahlian. Kemudian, ada juga kuasa yang menyangkut diri seseorang yang kita bisa mengatakan persuasive power atau kuasa persuasif, kuasa meyakinkan. Kemampuan seorang yang bisa meyakinkan orang lain melalui argumentasi yang logis. Dia bisa menyusun gagasan-gagasan, dia bisa menyusun argumentasi, dia bisa mengatakan, tahu ini, ya tahu. Mengerti ini, ya tahu. Terima ini, ya tahu. Nah, berdasarkan itu, maka 1, 2, 3, maka kesimpulannya. Maksudnya, dia bisa meyakinkan orang dengan kuasa persuasifnya. Saya kira orang-orang tertentu lebih cakap dalam hal ini. Jelas yang langsung masuk di otak saya adalah pemimpin-pemimpin seperti, maaf ini contoh yang jelek, tetapi tetap mempunyai kuasa yang besar, yaitu Adolf Hitler. Sewaktu Adolf Hitler memimpin negaranya, sebenarnya dia cuma seorang tukang cat. Tetapi karena dia punya kuasa persuasif, baik melalui tulisannya maupun melalui pidatonya, dia bisa meyakinkan satu bangsa yang melakukan hal-hal yang begitu jahat dan keji. Itu melalui kuasa pengaruh. Kalau ditanya kepada orang-orang itu sebelum mereka mendengar Hitler, mungkin mereka akan, oh tidak, saya tidak setuju membunuh orang-orang Yahudi. Tapi melalui kuasa persuasif, dia bisa. Nah, jelas kita tidak mau yang negatif seperti itu, tetapi kita tetap mau mengembangkan kuasa kemampuan kita untuk memberikan argumentasi. Sekali lagi, argumentasi bukan teriak-teriak, tapi argumentasi adalah logis, yang masuk akal, yang bisa diterima, sehingga meyakinkan orang, dan engkau mempunyai kuasa terhadap mereka. Satu lagi di sini yang menyangkut diri seseorang adalah yang kita sebut kuasa karisma. Nah, di sini karisma tidak berbicara mengenai karunia roh, tidak. Karisma berbicara mengenai ciri seseorang, keterbukaannya, senyumnya, cara bicaranya, dan saya baca saja yang ada di layar, pengaruh yang seorang memiliki berdasarkan daya tariknya kepada orang lain, dan karena orang lain memandang dia sebagai orang yang dinamis, sehingga orang lain senang mengikuti dan bekerja sama dengan orang tersebut. Nah, saudara, saya kira kita semua sudah pernah mengenal orang yang bersifat karismatis, yang bersifat mempunyai karisma. Bagaimana dijelaskan, bagaimana disebut? Tapi terus terang aja, kita ketemu dengan orang dan seperti langsung, oh ya, saya cocok dengan orang itu, atau saya mau ikut orang itu. Kenapa? Ya, karena orangnya begitu, karena baik, atau ya bukan karena baik. Kita tidak tahu baik atau tidak baik. Tetapi kita tahu bahwa gayanya menarik bagi kita. Lalu setelah itu, ada satu lagi yang saya tetap menggolongkan di dalam bidang, di dalam golongan menyangkut
diri itu sendiri. Ini yang disebut kuasa rohani. Kuasa rohani. Nah, definisi ini saya pinjam dari Robert Clinton dalam bukunya, dalam tulisannya, otoritas atau kuasa rohani. Apakah definisi dari otoritas atau kuasa rohani? Saya baca, kuasa yang umat atau sekelompok memberikan kepada seorang pemimpin karena mereka merasa bahwa ia telah mengenal maksud Allah bagi kelompok tersebut. Nah, apa yang membuat orang bersedia dipengaruhi oleh pemimpin rohani? Dan kalimat atau anak kalimat kunci di sini adalah karena umat percaya bahwa ia mengenal hati Allah. Dia telah dengar suara Allah. Dia telah mendengar perkataan Allah. Kuasa rohani bukan kuasa jabatan. Seorang gembala. Ya, memang seorang gembala memiliki otoritas karena jabatannya, tetapi itu tidak sama dengan kuasa atau otoritas rohani. Otoritas rohani adalah, ya, seperti kita definisikan di sini. Nah, sekarang saya mau mengambil let me see, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jenis kuasa tersebut dan melihatnya secara menyeluruh. Kenapa saya mau dan kenapa pelajaran ini saya pikir sangat-sangat berguna bila mana saudara mau mempengaruhi orang. Jadi, kesimpulannya adalah seperti ini. Jenis kuasa yang saudara sebagai pemimpin menggunakan akan mendatangkan reaksi bawahan yang berbeda-beda. Saya ulangi, jenis kuasa yang seorang pemimpin gunakan akan mengakibatkan, akan menghasilkan reaksi bawahan yang berbeda-beda. Nah, coba melihat di sini, saya telah memasang 3 kolom. Kolom di sebelah kiri adalah melawan. Bila mana sumber kuasa paksa digunakan tanpa cocok waktunya. Nah, ada kalanya jenis kuasa paksa harus digunakan, tetapi saudara, tidak selalu perlu digunakan, hanya sesekali. Kalau kuasa paksa digunakan berulang-ulang kali dan itu menjadi jenis kuasa utama yang digunakan oleh seorang pemimpin, apa yang akan terjadi? Lihat sebelah atas dari kolom kiri. Melawan. Nah, kolom tengah. Kolom tengah berbeda dengan kolom kiri. Kalau kolom kiri, bawahan akan melawan. Kalau kolom tengah, bawahan akan tunduk, taat, siap melakukan. Jadi, bila mana seorang menggunakan sumber kuasa upah, atau sumber kuasa informasi, atau sumber kuasa sah, maka orang pada umumnya tidak keberatan, mereka akan tunduk. Mereka akan siap, mereka akan taat, mereka akan melakukan. Jadi, ini tidak salah bila kita gunakan. Hanya reaksi tunduk beda dengan reaksi komitmen. Nah, komitmen berarti, begini, melawan jelas berarti saya melawan, saya tidak mau. Mungkin saya melawan dengan berontak, mungkin saya melawan dengan cara keluar dari organisasi, mungkin saya melawan dengan cara-cara yang lain. Tunduk berarti, ya, saya mengaku Anda sebagai pemimpin mempunyai hak dalam hal seperti ini, saya akan tunduk kepada Anda, saya akan terima. Tetapi, komitmen beda. Komitmen berarti, bila mana pemimpin tidak ada lagi, bila mana tidak ada lagi perintah dari pemimpin, maka
karena ada komitmen, karena ada pengabdian, karena saya telah menerima anjuran itu bukan hanya sebagai sesuatu yang dipaksa atau sesuatu yang harus saya taati, tetapi sesuatu yang saya terima dan saya mau menggunakan, saya mau melakukan secara pribadi, maka saya akan berkomitmen. Jadi di sini 5 jenis kuasa yang menciptakan komitmen. Hubungan, kuasa hubungan, kuasa keahlian. Mungkin saya kembali dulu ke kuasa hubungan. Kembali kepada contoh saya dan istri. Ya, saya tidak sekedar tunduk kalau istri minta saya melakukan sesuatu, tetapi karena hubungan lama, itu boleh dikatakan dalam hubungan suami istri itu disebut hubungan kasih, maka saya, misalnya istri minta saya bawa sampah ke depan. Oke, itu tugas suami. Atau minta saya pel lantai. Ya, kebetulan saya di rumah punya tugas adalah vacuum carpet, menggunakan vacuum cleaner. Oke, saya sebenarnya nggak begitu suka itu, tetapi karena hubungan, walaupun istri tidak ada, walaupun istri tidak suruh, saya masih mau melakukan karena saya yakin itu sesuatu yang akan menyenangkan kepada dia. Sekali lagi, sama dengan keahlian, sama dengan karisma, sama dengan persuasi, dan walaupun saya tulis yang keempat di sini, sebenarnya saya kira dari semua 5 jenis kuasa di sebelah kanan ini yang paling kuat adalah kuasa rohani. Bila mana saya dipimpin oleh seorang yang punya kuasa rohani, maka saya akan mengabdi bukan hanya kepada orang itu, tetapi kepada tujuan-tujuan yang dia mimpin, tujuan-tujuan yang dia mau kita mencapai bersama. Sekali lagi, hati-hati jenis kuasa yang saudara gunakan. Karena jenis kuasa yang saudara gunakan akan berdampak di dalam reaksi dari bawahan saudara. Dari mana sumber kuasa di dalam organisasi rohani? Wah, ini saya bolak-balik sedikit supaya saudara bisa lihat layarnya. Secara cepat, kita bisa mengatakan bahwa Allah yang memberi kuasa kepada pemimpin rohani. Jangan lupa itu. Umat juga memberi kuasa. Bahayanya adalah asumsi bahwa karena umat telah memberi kuasa, maka pemimpin tahu cara penggunaan yang tepat. Nah, kalimat ini saya mengungkapkan dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ada seorang, kita sekarang bicara rohani, kita bicara mengenai pemimpin rohani, khususnya seorang gembala atau seorang pemimpin rohani. Oke. Umat mengenal bahwa orang ini ditempatkan di situ oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan ini kepada mereka. Lalu dia mulai, dan pemimpin itu mulai berkarya dan mulai bekerja. Lama-lama, kalau kerendahan hati, kalau kita tidak menjaga kerendahan hati dalam hati kita, lama-lama pemimpin yang telah diberi pengaruh, maksudnya yang bersedia dipengaruhi oleh jemaat, dia lama-lama percaya, saya ini sudah hebat, saya ini sudah luar biasa, saya ini sudah bisa, saya ini bisa segala sesuatu. Dan mungkin saudara pernah mendengar saya cerita mengenai Simpson. Saya selalu takut cerita Simpson. Kenapa? Karena Simpson diberi kuasa rohani yang membuat dia sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi tiba satu saat dalam kehidupan Simpson sehingga dia lupa bahwa kuasa rohani itu bukan milik dia yang bisa dia pergunakan dengan cara seenak-enaknya, sehingga dia menjadi terbelenggu, dia punya mata dicungkil, dia dipenjarakan, dan akhirnya dia mati. Kenapa? Karena dia salah mengerti penggunaan kuasa yang telah diberikannya kepadanya oleh Allah. Sumber kuasa adalah Allah. Kuasa terletak kepada Allah. Dan dia ingin membagikan kepada kita. Kalau demikian, kenapa kita tidak lebih banyak mempunyai kuasa rohani? Well, kita kurang percaya janji Allah bahwa dia mau memberikan. Bahwa kita tidak cukup setia menjalankan disiplin rohani
yang merupakan sumber kuasa tersebut. Jadi saudara, karena kita menilai kuasa kita berdasarkan posisi kita dalam organisasi atau jumlah jemaat kita, atau kuasa rohani diperoleh melalui memberikannya. Saya mundur sedikit. Satu pernyataan. Kuasa rohani diperoleh melalui kita memberikannya kepada orang lain, bukan dengan cara berusaha menjaganya bagi diri kita sendiri. Maksudnya, kuasa rohani bertambah semakin banyak kita membagikan kepada orang lain. Sedikit bertolak belakang ya dengan sistem-sistem di dalam dunia ini. Nah, ada godaan-godaan yang menyertai kuasa, khususnya bagi seorang pemimpin rohani. Godaan pertama adalah menyatakan bahwa kita tidak memiliki kuasa dan menyangkal bahwa kita telah diberikan karunia dari Allah. Maksudnya, ini adalah orang yang terlalu rendah diri, terlalu tidak percaya, terlalu pikir, saya tidak bisa apa-apa. Itu merupakan satu godaan yang tidak baik. Tapi yang kedua adalah godaan bahwa kita harus bersifat spektakuler, bahwa kita harus sangat hebat semua orang. Maksudnya dari godaan pertama, saya tidak bisa. Godaan kedua, saya terlalu bisa. Dan godaan ketiga adalah yang disebut Messiah kompleks. Saya berusaha menanggapi semua kebutuhan manusia dengan usaha saya sendiri. Ini satu godaan yang saya kira sering terjadi kepada hamba Tuhan. Dia berpandangan bahwa Allah telah memberkati saya, Allah telah menolong saya. Saya harus melayani semua orang. Saudara, Anda bukan satu-satunya. Apa yang Allah katakan kepada Elia, Anda bukan satu-satunya nabi yang masih melayani saya. Masih ada ratusan nabi yang lain. Dan saudara, hati-hati bila mana Tuhan telah memberkati, telah memberikan kepada saudara satu pelayanan dan kuasa rohani yang luar biasa. Jangan sampai saudara pikir saudara bisa segala-galanya, atau sebaliknya, jangan sampai saudara pikir saudara harus menggenapi semua kebutuhan orang yang ada di sana. Well, beberapa pemikiran mengenai kuasa dan pengaruh di dalam kehidupan seorang pemimpin. Kalau saya boleh simpulkan semua ceramah ini, mungkin saya akan katakan seperti ini. Sadarilah jenis kuasa yang Anda miliki. Kalau Anda mempunyai jabatan, berarti Anda pasti memiliki jenis-jenis kuasa yang berikut, yang bersama dengan jabatan tersebut. Kembangkan, gunakan yang cocok untuk situasi. Ada kalanya unsur paksa atau coercive power mungkin diperlukan. Tapi lain kali kalau bisa jangan dipakai. Tapi juga yang jenis kuasa yang menyangkut pribadi, ya, seperti kuasa hubungan, kuasa keahlian, kuasa karisma, kuasa persuasif. Ini adalah hal-hal yang Anda dapat kembangkan secara pribadi. Nah, mungkin, saya nggak tahu, mungkin kuasa karisma sedikit menyangkut kepribadian dan sedikit lebih sulit untuk dikembangkan. Tetapi kuasa keahlian jelas bisa. Kuasa persuasif jelas bisa. Kuasa hubungan jelas bisa. Nah, saya belum menyebut yang kelima di situ, kuasa rohani. Kalau saudara mau sungguh-sungguh mempengaruhi orang yang telah dipercayakan kepada saudara oleh Tuhan, berarti saudara harus menambah kuasa rohani. Bagaimana menambah kuasa rohani? Dengan mengenal kehendak Allah bagi umat yang kau pimpin. Semakin jelas dan semakin saudara mengerti apa yang Allah maksudkan, orang akan semakin sadar. Nah, mengenai kuasa rohani, saya mau catat, saudara tidak perlu pergi sini-sana dan mengatakan, Tuhan telah berbicara kepada saya, taatilah saya. Tidak. Kalau Tuhan telah berbicara kepada saudara, umat akan tahu bahwa
engkau telah mendengar suara Tuhan. Biar mereka tahu dan biar mereka sendiri ikut dan tunduk kepada pengaruh saudara. Mau menjadi seorang pemimpin yang lebih berhasil, yang lebih efektif? Ya pasti kita semua mau. Berarti cara bagaimana? Kembangkan jenis-jenis kuasa, strip pengaruh yang ada di dalam kehidupan dan kepemimpinan saudara.